A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu azza wa jalla fi Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah. Mari senantiasa kita panjatkan atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Dan kenikmatan yang paling luar biasa adalah kenikmatan iman dan Islam. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat dari beliau. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan pagi ini saya Coach Mufti kembali membersamai teman-teman semuanya dalam praktek terapi Al-Quran ya, dalam rangka menyelesaikan berbagai macam masalah kehidupan yang mungkin teman-teman saat ini hadapi, entah itu permasalahan rumah tangga, sakit kronis, mungkin permasalahan anak, ya, belum mendapatkan keturunan, anak berkebutuhan khusus. Nah, ini ternyata banyak ya, anak berkebutuhan khusus yang perlu mendapatkan perlakuan khusus, anak-anak spesial, walaupun anak spesial pasti ya, Allah sudah berikan kelebihan. Dan berbagai macam masalah yang lain yang insya Allah kita akan jemput solusinya bersama-sama dengan terapi Al-Quran. Waalaikumsalam. Ya, Kak Sten, terima kasih banyak doanya. Ya, semoga kita mendapatkan rezeki yang berlimpah halal thayyibah. Di hari Jumat pagi ini, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan kabar baik ya, kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla, mulai mendapatkan pencerahan dari berbagai macam masalah yang dihadapi. Mudah-mudahan di Jumat pagi ini kita selalu bersemangat di dalam menjemput keajaiban dari Allah. Keajaiban itu bukan hanya terjadi pada zaman dahulu saja. Waalaikumsalam, Kak Azizah, Kak Endah. Sudah sarapan belum ini teman-teman? Atau ada yang puasa barangkali? Sudah sarapan ya? Belum? Oke. Sarapannya nanti agak siangan ya. Nunggu kita mulai beraktivitas padat ya, baru sarapan. Terima kasih yang sudah membantu share tayangan ini. Mudah-mudahan dengan melalui perantara teman-teman ya, banyak orang yang menonton tayangan ini dan mereka mendapatkan manfaatnya. Pagi ini kita akan banyak membahas tentang seperti biasa ya, masalah kehidupan. Kak Lubis, waalaikumsalam, cara melembutkan hati suami. Cara melembutkan hati suami kita sudah sering share, yaitu dengan cara mendoakan ya. Nah, ini nih, hari Jumat nanti ya teman-teman, fokus setelah asyar sampai maghrib, silakan teman-teman fokus berdoa. Oke, Kak Azizah tidak ikut terapi 3 hari. Siap, mudah-mudahan nanti bisa istiqomah ya. Jadi, cara melembutkan hati suami itu, kalau misalkan masak di rumah, silakan teman-teman masaknya itu sambil doa, sambil baca istighfar, sambil baca Asmaul Husna, ya Latif ya. Terus kemudian ketika nyuci piring, nyuci baju, kemudian membersihkan rumah, manfaatkan sebagai zikir, sekaligus zikiran, begitu ya. Terus doakan di waktu-waktu yang mustajab nih. Jadi kita seringkali teman-teman ya, yang belum memahami kaidah doa itu seringkali doanya setelah sholat, ya kan? Padahal yang disyariatkan itu adalah sebelum sholat, yaitu antara azan dan iqomah. Sebelum sholat, azan dan iqomah ini jauh lebih mustajab doanya, lebih besar kemungkinan peluang dikabulkannya doa, yaitu sebelum sholat. Atau kalau mau ketika sholat itu sebelum salam. Ya, sebelum salam nih. Sebelum salam pada sholat wajib, silakan teman-teman berdoa. Nah, kalau setelah sholat apakah tidak boleh berdoa?
boleh-boleh saja silakan. Tetapi yang paling besar kemungkinan terkabulnya doa malah justru sebelum salam. Jadi setelah kita membaca doa perlindungan tuh dari fitnah dajjal, fitnah kubur, ya, dari neraka jahanam dan seterusnya itu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri dan seterusnya. Nah, itu sebelum salam teman-teman banyakin doa di situ. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau yang disyariatkan itu ada yang doa lunas hutang ya malah ya. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Begitu. Nah, mumpung ini hari Jumat ini juga merupakan salah satu hari yang luar biasa ya untuk berdoa, khususnya setelah Asyar sampai Maghrib. Begitu. Jadi nanti teman-teman silakan ketika setelah Asyar silakan teman-teman nanti fokus berdoa ya, fokus berdoa, jangan malah sibuk yang lain. Jadi siapkan waktu khusus ya, siapkan waktu khusus ketika hari Jumat. Begitu teman-teman. Apalagi nih? Waalaikumsalam. Bang, aku affiliate baru. Kalau Bang Ber sendiri cara suami nggak galak terus. Ya, tadi ya sudah kita sampaikan. Belum telat Kak Hadijah. Waalaikumsalam Kak Uti Ayu, Kak Viva, Kak Yuli, Kak Endang. Cara mengingatkan anak yang susah untuk diingatkan. Nah, tergantung usianya berapa nih. Kalau masih usia golden age, ya, itu nanti bisa kemudian kita, ya, bisa kita sampaikan triknya di akun khusus ya. Untuk permasalahan anak, silakan nanti teman-teman cari namanya Child Dream Official. Silakan teman-teman nanti cari akun Child Dream Official itu khusus untuk membahas tentang persoalan anak. Kak Yuliati, sihir penutup rizki supaya kami dilimpahkan rizki. Siap, silakan ikut ya, ikut terapi rutin. Ternyata banyak yang nggak rutin ya. Ada yang rutin loh, ada yang rutin setiap kali terapi live streaming ini, terapi ruqyah selalu ikut. Dan itu insya Allah ada hasilnya teman-teman. Dibandingkan mereka yang nggak rutin, kadang ikut, kadang tidak. Nah, silakan ya. Teman-teman, apapun keluhannya, ya, ini ada terkena sihir penutup rezeki, jangan buru-buru kemudian menganggap bahwa ini terkena sihir penutup rezeki dan seterusnya. Ya, kalau terkait masalah rezeki, introspeksi dulu ya, terkait dengan dosa-dosa yang kita kerjakan. Karena dosa ini bisa menutup rezeki. Jadi jangan buru-buru menuduh, wah ini jangan-jangan warungku ini ditutup dengan sihir oleh tetanggaku, malah jadinya suudzon. Sebelum kita menuduh orang lain, dan jangan sampai kita menuduh orang lain, maka kita renungkan dulu nih. Barangkali ada sesuatu yang membuat kita terhalang dari rezeki. Ya, ada sebuah kisah, nanti coba ya, kalau penontonnya ini sudah di atas 300, saya akan share sebuah cerita yang menarik tentang bahaya makan makanan yang haram. Jangankan yang haram, yang syubhat saja ini bahaya. Syubhat itu apa? Syubhat itu nggak jelas halal atau haramnya. Ya, abu-abu lah wilayahnya. Waalaikumsalam, terima kasih Kak Irena. Ya, Kak Toko Herbal, Kak Ratu Samudra, Kak Atika. Ya, selamat datang ya. Nah, maka teman-teman, nanti nunggu beberapa saat lagi, saya akan share betapa makanan ini bukan sesuatu yang remeh-temeh. Makanan bisa menjadi penghalang terkabulnya doa. Nah, maka teman-teman, sebelum kita menuduh orang lain, menyihir kita, menyantet kita, termasuk ketika kita semuanya sakit ya, sakit ada konflik, terus kemudian kita menuduh orang lain yang membuat ini, yang menjadi penyebab sakitnya kita. Maka cek dulu dari makanan kita. Makanan ini benar-benar bisa menjadi penghalang sampainya doa kita kepada Allah. Nah, termasuk ini ya, mengatasi suami yang suka main perempuan. Nah, ini kalau memang sudah karakter, butuh proses. Bukan kemudian tidak mungkin untuk disadarkan, tetapi butuh proses yang mungkin cukup panjang ya. Hidayah Allah memang betul. Hidayah Allah itu
bisa terjadi kapan saja. Dan yang kita butuhkan adalah pertolongan Allah setiap detik, terus minta ketolongan kepada Allah dan komunikasi. Ya, kuncinya adalah komunikasi, tingkatkan pelayanan kepada suami, dan jangan lupa banyak ngobrol ya. Banyak ngobrol, terus introspeksi diri. Ini bagi teman-teman yang mengalami cobaan rumah tangga nih. Cek dulu sholatnya ya. Jadi cek dulu sholat suami seperti apa. Jadi kemarin ada yang konsultasi begini teman-teman. Suami ini dia kemaksiatannya sudah tumpuk-tumpuk jadi satu ya. Sudah menumpuk jadi satu. Sudahlah tidak sholat, tidak menafkahi, terus KDRT, ya, selingkuh. Ini lengkap nih. Semua kemaksiatan ngumpul jadi satu. Padahal suami itu adalah seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Ya, kalau rumah tangga. Tapi kemudian ada yang konsultasi, kemaksiatan dalam diri suami itu ngumpul. Sudahlah dia tidak sholat. Nah, ini kemaksiatan paling pol ini, paling mentok ini sudah. Karena yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, orang kafir, itu adalah dari sholatnya. Pembedanya itu. Nah, ini sudahlah tidak sholat, terus kemudian tidak memberikan nafkah, kemudian selingkuh, KDRT lagi. Terus apa yang bisa diharapkan dari sosok suami seperti ini? Ya, kalau disuruh milih sudahlah, mending pilih suami yang lain. Dalam artian, ya, diselesaikan dengan baik-baik. Kalau memang sang suami ini sudah tidak bisa lagi disadarkan, sudah tidak bisa lagi dinasehati, tidak mau berubah, maka lebih baik ya diselesaikan. Pisah, itu yang terbaik. Walaupun perpisahan ini adalah sesuatu yang boleh di dalam Islam, walaupun dibenci oleh Allah, tetapi kalau kondisinya seperti ini sudah kondisi kronis sekali ya. Suami mau berkumpul jadi satu nih. Ya. Tidak sholat, KDRT, selingkuh, tidak mengasih nafkah. Apa yang bisa diharapkan? Malah jadi beban. Malah jadi seperti penyakit kanker nih, teman-teman. Dari pemimpinnya itu bobrok ya. Pemimpin rumah tangganya bobrok itu nanti akan nyebar. Anak-anak kita nggak punya nanti seorang panutan, seorang ayah yang seharusnya memberikan panutan di dalam menjalani kehidupan ini. Tapi ternyata karakternya seperti itu. Ya, maka ini berbahaya. Waalaikumsalam, Kak Boinu, Kak Laras, Kak Ika, Kak Arnes, Kak Nina Ayu, Kak Sadi. Kalau perut suka panas. Suka panas. Kalau suka ya dilanjutkan saja, kan suka. Jangan pakai bahasa suka ya. Coach, dokter, ya saya suka pusing. Ya kalau suka pusing ya, kalau suka ya dilanjutkan aja. Kan suka tuh. Mungkin sering ya. Sering pusing gitu. Ya ini persoalan bahasa sebenarnya nggak masalah sih. Cuma ya dalam tanda kutip agak sedikit gimana gitu ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Chan, Kak Andi, Kak Laras. Di depan rumah selalu bau kembang melati dan bau kemenyan. Nah, coba dicek, adakah seseorang yang di situ sering meletakkan sesajen. Nah, kalau kita dekat dengan lokasi-lokasi yang di situ sering digunakan untuk meletakkan sesajen, hati-hati ya, rumah kita bisa terkena gangguannya walaupun kita tidak berbuat syirik. Cek di rumah ya, cek di lingkungan sekitar rumah. Kak Tuti, Kak Ria, gimana caranya suami nggak galak kalau ribut, nggak bangkitan? Bangkitan tuh gimana? Caranya suami nggak galak dialusin, jangan melawan dengan kekerasan. Keras sama keras nanti akan terjadi benturan. Jadi kenapa sih begini ya? Seringkali teman-teman baper ya. Ini yang punya suami galak. Ini sudah beberapa pertanyaan tentang suami galak, selingkuh dan seterusnya. Nggak mau pengertian? Oke, sedikit kita bahas. Mungkin teman-teman baper dan iri dengan kondisi rumah tangga orang lain. Iri dengan kondisi rumah tangga orang lain yang seolah harmonis, suaminya penyayang, suaminya baik hati, kasih nafkah, kondisi keluarganya sejahtera gitu ya. Apalagi diperparah kalau sambil nonton drakor. Siapa di sini mak-mak yo yang suka nonton drakor? Ada yang suka nonton drakor? Yang suka nonton drakor siapa?
Yang apalagi milihnya drakor-drakor yang romantis tuh. Ya, drakor yang romantis itu membuat penyakit hati loh, teman-teman. Membuat kita terkikis rasa syukurnya. Nggak bersyukur lagi memiliki pasangan yang kondisinya kayak gini sekarang nih. Karena apa? Kita seorang melihat keluarga yang ideal ya, keluarga pasangan yang ideal itu pasangan di drakor ya. Pasangan yang ideal pasangan di drama Korea. Alhamdulillah kalau tidak suka nonton. Ya. Maka teman-teman, jangan suka membandingkan keluarga kita dengan keluarga orang lain. Setiap orang itu punya zonanya sendiri-sendiri. Kak Eroh, waalaikumsalam warahmatullah. Setiap orang itu punya zonanya sendiri-sendiri, punya jatah rezekinya sendiri-sendiri. Ya. Kalau misalkan galak, terus kemudian kita balas dengan galak, ini nantinya terjadi benturan. Kita mungkin berpikir, kenapa sih ya Allah suamiku kayak gini? Itu untuk menunjukkan bahwa teman-teman itu adalah orang yang sabar. Jadi Allah sampaikan di dalam Al-Quran ya, surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah mengilhamkan ya kepada manusia ini, kepada kita semuanya ini, mengilhamkan sifat fujur dan sifat takwa. Ada sifat fujur, sifat takwa. Ya. Ada takwa, ada maksiat. Takwa ini lawannya adalah fujur. Fujur lawannya adalah takwa. Nah, Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah orang yang sabar, begitu teman-teman. Jadi, segala sesuatu di dunia ini itu ada perbandingan ya. Ada perbandingan. Kalau ada tinggi, pasti ada rendah. Kalau ada panjang, pasti ada pendek. Kenapa sebuah, misalkan spidol ya, spidol. Ada spidol yang lebih panjang dari ini. Kalau ada spidol yang lebih panjang dari ini atau lebih pendek, kita jadi tahu ini ukurannya seperti apa. Misalkan benda. Contoh misalkan ya. Kita gambarkan dengan sebuah titik nih. Kita gambarkan dengan sebuah titik. Ini saya gambarkan dulu ya. Nah, segala sesuatu di sini, di dunia ini tuh butuh pembanding teman-teman. Ya, butuh pembanding nih. Kita bisa tahu ini adalah titik yang kecil. Karena apa? Ada pembandingnya, titik yang besar. Kita bisa tahu ini sesuatu titik yang besar, ya lingkaran yang besar. Karena apa? Karena ada lingkaran kecil. Nah, maka pembanding ini, mari kita praktekkan nih. Kita belajar dari sebuah lingkaran ya. Kita belajar dari sebuah lingkaran. Kak Wanti, tidak putus-putus. Silakan cek jaringannya. Di sini lancar, luar biasa. Ya, jaringannya bagus. Silakan geser sedikit. Nah, ini pembanding ya. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita, teman-teman. Kehidupan kita, karakter kita, itu akan diuji. Bagaimana kita bisa tahu kita adalah orang yang sabar kalau nggak ada pembandingnya. Maka Allah terus kemudian mengirimkan sosok pendamping buat teman-teman yang dia dalam tanda kutip menurut kita adalah orangnya pemarah, orangnya egois, orangnya suka bentak, orangnya kasar, ya. Untuk menunjukkan bahwa, untuk melatih diri kita, menunjukkan bahwa kita adalah orang yang sabar. Nah, ini pembanding tuh teman-teman. Jadi kita nggak akan pernah tahu kita ini sabar atau tidak kalau tidak ada pembandingnya. Maka Allah kirim. Tapi suami suka KDRT, terus kemudian suka keras dan seterusnya, saya nggak sanggup lagi misalkan. Tidak sanggup lagi, teman-teman. Allah tahu ya. Allah tahu yang kondisi terbaik. Jadi, kenapa sih yang mendapatkan suami model kayak gitu, teman-teman? Ya, karena hanya teman-teman yang mampu menghadapi model suami kayak gitu. Bukan orang lain. Kalau orang lain mungkin nggak akan sanggup ya. Teman-teman masih sanggup, itu luar biasa. Saya bangga kepada teman-teman. Gitu ya. Terus, ikhtiarnya adalah dengan, ya, nggak usah cari solusi. Allah tidak memerintahkan untuk cari solusi. Karena bersama kesulitan, fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Solusinya cuma sholat, sabar, takwa. Sholat, sabar, takwa. Hanya itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, ini ayat 1000 dinar yang teman-teman sudah paham tuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertakwa kepada Allah, maka Allah tunjukkan jalan keluar. Bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan tunjukkan jalan keluar, teman-teman. Pasti loh, sifatnya pasti. Dan Allah nggak pernah ingkar janji.
bilang nggak sanggup 23 tahun berlalu. Ya, luar biasa ya. Nggak terasa memang kalau di jalan itu nggak terasa. Akhirnya ya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, ya akhirnya berlalu puluhan tahun. Begitu. Sakit sinus udah lama bisa diruqyah. Insya Allah ya, insya Allah nanti teman-teman bisa siapkan. Sementara siapkan dulu airnya. Yang baru saja bergabung silakan siapkan air mentah dan matang. Terus kemudian nanti sebentar lagi, mungkin jam 7 kurang 10 ya, kita akan praktekkan terapi Al-Quran. Konflik terus dalam rumah tangga. Iya, banyak masalah. Ya, dimanapun pasti banyak masalah. Tidak ada rumah tangga yang baik-baik saja. Semuanya pasti bermasalah. Ada yang diuji dengan kekurangan harta. Ada yang diuji dengan kelebihan harta. Kelebihan harta ini ujian loh teman-teman. Bahaya ya. Kalau hartanya halal, hisapnya panjang. Kalau hartanya haram, azabnya pedih. Opsinya cuma 2. Tidak ada opsi yang ketiga. Ya. Kalau hartanya halal, banyak duit nih. Ini maka hisapnya panjang. Ya, hisapnya panjang. Tapi kalau hartanya haram, maka azabnya pedih. Nah, nikmati teman-teman. Kemarin ya, kita sudah membahas tentang kisah kuda dan petani itu. Jangan buru-buru menyimpulkan, wah ini sial, ini nggak beruntung. Jangan buru-buru. Episode kehidupan itu masih berjalan. Kita bayangkan, kita itu sebagai seorang tokoh utama di dalam cerita kita sendiri nih. Ini biar asyik ya. Biar asyik, kita menikmati hidup. Ayo menganggap bahwa kita adalah seorang artis, seorang aktor, tokoh utama, ya, tokoh utama yang sedang memerankan kisah. Ini kan kita sedang bercerita ya. Hidup ini itu ibaratkan sebuah cerita tuh teman-teman. Serius, bayangkan kita itu sebagai seorang artis dalam sebuah film. Film yang kita perankan sendiri. Nah ini insya Allah teman-teman akan benar-benar merasakan asyik luar biasa nih. Menghadapi hidup. Seberat apapun konflik. Saya sudah benar-benar merasakan banyak sekali konflik kehidupan. Dari mulai rugi bisnis miliaran rupiah, masalah rumah tangga, kemudian penyakit dan seterusnya. Itu bisa saya nikmati karena apa? Kita ini merasakan, oh saya ini seorang aktor nih, ini tokoh utama. Kita anggap kita tokoh utamanya ya, sedang memerankan film dan film belum berakhir teman-teman. Film belum berakhir. Kapan berakhirnya? Ketika Allah sudah katakan saatnya pulang. Itulah ketika film kita berakhir. Selama film ini belum berakhir, ayo terus berjuang. Perankan diri kita sebaik mungkin, ya. Berperanlah sebagai seorang tokoh utama yang tidak pernah putus asa, yang gigih, pantang menyerah, gitu ya. Ini bukan sebuah motivasi, tetapi memang solusi, sebuah solusi. Dan ayo ikut secara rutin ya, ikut secara rutin terapi Al-Quran setiap pagi jam 6 dan malam jam 20. Kalau di majelis rajin, tapi kalau di rumah malas kerja. Iya, kalau di rumah kerjanya apa nih? Kak User 1985 315 865 815. Saya nyapanya susah nih kalau teman-teman tidak ada nama username-nya. Berhutang riba demi biaya keluarga tetap terpenuhi. Nah, ini sama saja berbahaya sekali ya. Hutang yang bahaya itu pertama hutang riba, yang kedua adalah hutangnya hutang konsumtif. Bukan hutang produktif. Hutang produktif itu misalkan untuk membangun kos-kosan. Nah, itu hutang produktif. Tapi tetap bahaya kalau misalkan diambil dari bank konvensional. Nah, maka yang harus teman-teman lakukan adalah jangan gali lubang tutup jurang. Ya, yang sering kali dilakukan teman-teman, gali lubang tutup jurang. Jurangnya semakin lebar, yang digali lubangnya cuma sedikit. Mengambil kebutuhan, mengambil pinjaman untuk menutup hutang yang begitu lebar. Ya. Nah, ini bahaya. Doa Allahumma inni a'udzubika minal ma'athami wal maghram sebelum salam pada sholat wajib. Anak berkebutuhan khusus, anak spesial. Terlambat bicara, terlambat berjalan, autis, Down syndrome, cerebral palsy dan seterusnya. Kita tidak bahas di sini, kita bahas di akun khusus. Sihir penutup rizki, jangan buru-buru menyimpulkan rizkiku tertutup karena sihir. Cek ya. Cek. Ini ada sebuah kisah ya. Ada sebuah kisah. Oh, karena sudah 300 saya siap nih. Saya siap share sebuah kisah ya. Saya tahan dulu komentarnya. Jadi saya sambil baca komentar di sini ya. Saya tahan dulu nih. Nanti yang belum terjawab
Yang belum terjawab nanti insya Allah akan saya jawab. Saya akan share sebuah cerita. Jadi begini teman-teman. Di daerah Irak, ya, ini ada seorang pemimpin zalim namanya Hajjaj bin Yusuf. Ini ada sebuah kisah luar biasa tentang sebuah telur. Ini menggambarkan ya bahwa makanan itu sangat-sangat berpengaruh terhadap terkabulnya doa. Ini kisah nyata teman-teman. Ada seorang zaman dahulu, ada seorang pemimpin zalim bernama Hajjaj bin Yusuf. Lalu kemudian beliau itu setiap kali menunjuk salah seorang pemimpin untuk memimpin sebagai wakilnya di wilayah Baghdad, ini ibu kota Irak ya. Itu selalu saja pemimpin ini tumbang. Entah itu terbunuh karena peperangan atau mungkin terkena sakit kronis dan seterusnya. Pokoknya entah terguling gimana begitu ya. Tidak pernah bertahan lama pemimpin yang ditunjuk oleh Hajjaj bin Yusuf di wilayah Baghdad. Nah, kenapa pemimpin itu yang ditunjuk oleh si penguasa zalim ini ditunjuk untuk menguasai wilayah Baghdad selalu saja terguling, selalu saja tidak bertahan lama kekuasaannya? Karena pada waktu itu masyarakat Baghdad ini adalah masyarakat yang beriman luar biasa, yang doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Dan waktu itu masyarakatnya itu selalu berdoa untuk bareng-bareng ya, doa bareng supaya pemimpin zalim di wilayah Baghdad itu tidak bertahan lama. Nah, ini penting ya. Ini penting untuk menjawab ini semua pertanyaan, insya Allah terjawab melalui kisah ini nih. Semua pertanyaan teman-teman yang tadi ditanyakan insya Allah terjawab melalui kisah ini. Nah, lalu kemudian karena bolak-balik Hajjaj bin Yusuf ini pusatnya pimpinan zalim ya. Dia selalu menunjuk pemimpin supaya sebagai wakilnya di wilayah Baghdad ini bolak-balik ditunjuk, terus kemudian lengser, ditunjuk, lengser, ditunjuk, lengser. Hajjaj bin Yusuf cerdas. Dia walaupun zalim, dia cerdas. Dia mikir gimana caranya ya agar dia ketika menunjuk pemimpin untuk menjadi wakilnya menguasai wilayah Baghdad, ibu kota Irak ya, ini bisa bertahan lama, gimana caranya? Oh, dia punya akal. Dia punya akal. Akhirnya dia memerintahkan seluruh warga Baghdad waktu itu ya untuk mengambil telur. Membawa telur terus kemudian dikumpulkan di sebuah masjid jami' di wilayah tersebut. Dikumpulkan di sebuah masjid besar. Warga Irak waktu itu mikir, ini apa sih? Pemimpin nggak jelas ya. Hajjaj bin Yusuf suruh warganya itu mengumpulkan telur-telur. Akhirnya sudahlah, nggak apa-apa. Ini toh bukan sebuah kezoliman. Akhirnya terus kemudian para warga waktu itu berkumpul, mereka datang ya. Datang terus mengumpulkan telur. Dari rumah bawa satu, dikumpulkan di masjid. Dari rumah bawa satu, dikumpulkan di masjid. Bisa kebayang ya, betapa banyak telur yang dikumpulkan di masjid itu. Ada ribuan, ratusan ribu, ya, hingga kemudian banyak sekali telur yang ada di sekitaran Masjid Jami di daerah Baghdad. Terus kemudian, tidak lama setelah itu, ya, jadi Hajjaj bin Yusuf ini memerintahkan ajudannya, terus kemudian perangkat-perangkatnya ini untuk telurnya dibiarkan saja, jangan diambil. Nah, beberapa hari kemudian, Hajjaj bin Yusuf memerintahkan kembali warganya untuk mengambil lagi telurnya. Warga semakin heran. Teman-teman juga bingung mungkin ya. Ini ngapain sih, kurang kerjaan banget. Kemarin sudah suruh naruh telur, terus sekarang suruh diambil lagi telurnya. Ini maksudnya apa begitu? Nah, akhirnya warga ya sudahlah, nggak apa-apa. Ya, toh ini nggak zolim. Akhirnya kemudian mereka beramai-ramai datang ke Masjid Jami di situ, di mana telur itu diletakkan dan disimpan. Gitu ya. Untuk anak nanti kita bahas di waktu terpisah ya, Kak Oppo, di akun Child Dream Official. Kita kembali ke kisah ini, penting banget ya. Semua pertanyaan teman-teman akan terjawab melalui cerita ini. Nah, akhirnya kemudian warga itu berkumpul ngambil telurnya satu-satu. Mereka bingung. Ini telur saya yang mana gitu kan? Karena telurnya kan bentuknya sama tuh. Bentuknya sama semua telurnya, ya.
Ya walaupun ada besar kecil, tapi kan bingung karena saking banyaknya gimana kan. Akhirnya mereka sepakat, sudahlah saya ambil sembarang ya telur yang mana yang penting bawa ke rumah satu-satu. Ya. Kemudian Hajjaj bin Yusuf memerintahkan jangan sampai ada telur yang tersisa. Nah, singkat cerita akhirnya telurnya habis, sudah diambil oleh warga masing-masing. Nah, terus kemudian 7 hari berlalu. Hajjaj bin Yusuf terus kemudian menunjuk lagi wakilnya supaya dia istilahnya menjadi gubernur lah, menjadi pimpinan di wilayah Baghdad. Ditunjuk lagi, terus bisa bertahan cukup lama, warga mulai heran. Kita biasanya mendoakan pemimpin di wilayah ini supaya lengser, itu tidak berapa lama pasti lengser. Tetapi kenapa sekarang kita sudah berdoa, ya, berdoa agar pemimpin di wilayah Baghdad ini yang merupakan wakilnya Hajjaj bin Yusuf tadi itu, kok ini nggak lengser-lengser nih? Kenapa gitu? Akhirnya warga di situ memutuskan untuk konsultasi kepada salah seorang ulama setempat. Ya, ditanya, "Wahai Syekh, apa yang terjadi? Akhir-akhir ini doa kami tidak dikabulkan oleh Allah. Kami meminta pemimpin di wilayah sini ini untuk dilengserkan, tetapi kenapa sampai saat ini masih bertahan?" Ya. Terus kemudian sang ulama tersebut bertanya, "Apakah engkau memperhatikan apa yang engkau makan?" "Apa yang saya makan?" "Ya, insya Allah yang kami makan adalah sesuatu yang halal." Terus kemudian, apakah yakin sesuatu yang kau makan selama ini sesuatu yang halal? Apakah pemerintah Irak memerintahkan kamu untuk melakukan sesuatu? Nah, barulah kemudian warga ini paham, ingat tentang peristiwa meletakkan telur. Ya, meletakkan telur dan kemudian diambilnya lagi. Oh, ada. Minggu lalu ya Hajjaj bin Yusuf memerintahkan kami untuk meletakkan telur dan kemudian setelahnya diambil kembali beberapa hari kemudian. Nah, inilah jawabannya. Sudah ketemu jawabannya. Jawabannya sudah ketemu. Kenapa doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah? Karena apa? Karena memakan telur yang syubhat. Memakan telur syubhat. Kita mungkin menganggap remeh ya. Ya seberapa sih pengaruhnya telur ya yang tertukar ya padahal sama-sama telur. Tetapi kan yang diambil itu bukan telurnya milik sendiri. Ya. Bukan mengambil telurnya milik sendiri, itu telur punya orang lain. Nah, inilah ya fenomena telur syubhat yang terjadi pada waktu itu, yang dimana telur ini sudah dimakan dan akhirnya doa masyarakat Baghdad pada waktu itu tidak dikabulkan oleh Allah gara-gara memakan makanan yang syubhat, yang tidak jelas halal haramnya, bahkan cenderung kepada makanan yang haram. Maka teman-teman, bagi teman-teman yang saat ini merasakan doanya belum dikabulkan oleh Allah, siapa di sini yang merasakan doanya belum dikabulkan oleh Allah? Yuk, perhatikan makanan kita. Jangan-jangan kita memakan sesuatu yang syubhat, makan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, walaupun itu hanya satu butir nasi. Hati-hati teman-teman. Ini bisa menjadi penghalang dosa, ya, bisa menjadi penghalang doa kita, dan kemudian menjadi dosa yang menumpuk. Bisa menjadi penghalang doa. Kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Karena bisa jadi kita memakan sesuatu yang syubhat, yang ragu-ragu, bahkan cenderung sesuatu yang haram. Menghalangi doa kita kepada Allah sehingga tidak dikabulkan. Ya, cek pekerjaan suami teman-teman. Bagaimana pekerjaannya? Cek, barangkali kita renungkan, barangkali kita pernah mengambil haknya orang lain dan orang lain itu nggak ridho. Kita pernah memakan makanan punya orang lain tanpa izin. Kita misalkan memetik, atau anak kita mungkin ya, metik buah punya tetangga. Kalau buah punya tetangga, kalau ini pagar ya, ini pagar, ini rumah kita, ini rumah tetangga. Ada pohon, ini pagar ya, ini ada pohon yang kemudian rantingnya ke sini. Nah, buahnya itu ke sini. Nah, itu halal, enggak apa-apa ya teman-teman ya. Buahnya itu halal diambil. Karena buahnya itu dia menjorok ke halaman rumah kita. Itu nggak apa-apa. Atau jalan raya. Buahnya ini dia menjorok ke jalan raya. Sudah keluar dari wilayah halamannya pemilik pohon, pemilik buahnya. Maka buahnya ini untuk umum halal dimakan. Begitu. Nah, teman-teman, cek apakah makanan yang kita makan adalah makanan yang haram, makanan yang tidak jelas. Pekerjaan yang kita lakukan
Apakah sudah jelas-jelas halal? Kalau kita ragu-ragu, maka terjawab sudah ya. Kenapa hidup kita penuh dengan ujian? Kenapa hidup kita penuh dengan cobaan? Kenapa sakit belum sembuh juga? Kenapa kemudian kita berdoa belum dikabulkan? Ya, termasuk memakan makanan dari riba, teman-teman. Ini bahaya sekali. Riba itu bukan hanya orang yang meminjamkan ya. Orang yang meminjam, kita misalkan pinjam dari bank konvensional nih untuk kebutuhan makan. Nah, ini jelas teman-teman, ini jadi penghalang doa-doa kita. Jadi sangat-sangat mengerikan ya, pengaruh makanan. Dari kisah tadi Hajjaj bin Yusuf saja, sebuah telur saja bisa kemudian menghalangi doa, apalagi kita sudah makan berhari-hari, bertahun-tahun dari sesuatu yang tidak jelas kehalalannya. Baik teman-teman, kembali saya menjawab ya, sebelum kita sebentar lagi, 10 menit lagi kita akan praktek terapi Al-Quran. Terus bagaimana solusinya nih kalau kita sudah terlanjur makan makanan yang haram ya? Banyak-banyak sedekah, banyak-banyak istighfar, ya, banyak-banyak istighfar, bertobat tuh. Karena kalau nggak taubat, kalau nggak istighfar, kalau nggak sedekah, hati ini kan jadi keras. Makanya wajar ya, kalau misalkan ada suami yang dia keras, sulit diberikan nasihat. Wajar kalau ada istri ya yang dia begitu keras, ngeyelan, nggak mau diberikan nasihat. Nah, karena bisa jadi faktor dari makanan. Itu terjawab sudah ya. Di sini kenapa suami begini begitu? Ya, dari makanan. Kalau punya suami suka selingkuh, jangan perhitungan. Cek dulu sholatnya, sholatnya bagaimana? Ya, sholatnya dulu bagaimana? Kalau nggak bisa memberikan nasihat kepada suami, berikan buku, belikan buku panduan sholat tuh banyak tuh dijual tuh. Buku pentingnya sholat, ruginya meninggalkan sholat, terus kemudian manfaat sholat, fadilah sholat, itu dibelikan. Kemudian nggak usah dikasihkan, taruh saja di ruang tamu, taruh saja di kamar, ya, taruh di kasur, jadi kode keras, buku tentang sholat. Itu salah satu caranya. Atau teman-teman, kalau di rumah ada TV, ya setel tayangan khusus yang membahas tentang Islam, membahas tentang sholat. Ada sekarang ya, TV box itu yang dia khusus hanya membahas channel-channel tentang kajian. Itu luar biasa, teman-teman bisa langganan itu. Bangun tidur kaki terasa berat, cek medis dulu. Saya nggak bisa kemudian mengira-kira, oh ini kaki berat karena ada misalnya khodam dinosaurus misalkan. Saya nggak bisa melihat seperti itu. Ya, cek, pokoknya teman-teman ada keluhan, cek dulu ke medis. Saya bukan dokter, saya tidak bisa mendiagnosa secara langsung kalau hanya sekedar dari informasi yang begitu singkat. Kak Ruamilawati, siap. Bu Wati, waalaikumsalam. Kak Widya, Kak Mamah, waalaikumsalam. Kak Anita, Kak Mia, Kak Ida. Jualan sepi sekali. Kalau jualan sepi sekali banyak istighfar. Singkat, ya. Kemudian suami nggak mau ibadah, terus dia kasar, masalah keuangan juga perhitungan. Dah, ya. Kalau tidak mau sholat, ya, coba, ya, lebih. Apakah teman-teman mau bertahan dengan kondisi seorang suami yang seperti ini? Renungkan. Ini sudah lengkap ya, sudah lengkap. Kasar, nggak mau sholat, KDRT, selingkuh, dah lengkap sudah nih. Kira-kira kalau teman-teman jangan memaksakan bertahan ya. Kalau memaksakan bertahan untuk bahagia itu semakin babak belur loh. Apalagi kalau bertahan demi anak ya. Bertahan demi anak itu bukan sebuah tujuan pernikahan. Teman-teman akan semakin tersiksa batinnya, ya. Ini bahaya sekali buat kesehatan mental teman-teman, buat kesehatan fisik. Teman-teman itu butuh bahagia, berhak bahagia. Dan cara berbahagia adalah menjauhkan diri dari orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah. Bahaya sekali. Karena memang mungkin dari awal konsepnya sudah keliru ya. Keliru memilih pasangan, karena kita mungkin belum paham agama. Ketika dulu menikah, yang penting suka, yang penting cakep, good looking, good reckoning awalnya. Kita tidak melihat faktor agamanya seperti apa. Nah, ini mungkin karena kesalahan kita dalam memilih pasangan, maka yang perlu diperbaiki sekarang ya, kalau seandainya bisa diakhiri baik-baik. Kalau kapan kita bisa memutuskan selesai dengan pasangan, ya, berpisah, itu ketika semua kemaksiatan ngumpul jadi satu dan dia tidak mau memperbaiki diri. Tidak sholat, kemudian keras, kasar, kemudian tidak menafkahi,
ya, KDRT, selingkuh, dah. Itu lengkap sudah. Lebih baik selesai. Ya, cari yang lain banyak di luar sana. Apa yang harus dibaca? Apa nih? Kalau bertanya yang lengkap ya teman-teman ya. Mohon kalau bertanya yang lengkap biar, karena kan pertanyaan ketumpuk-tumpuk tuh. Saya nggak bisa scroll ke atas. Anak berkebutuhan khusus kita bahas di lain kesempatan. Gagal dalam rumah tangga. Karena kita nggak paham bagaimana cara memimpin suami yang benar. Kita yang sekedar modal, seneng. Modal yang penting ada duit. Modal yang penting suami itu punya pekerjaan tetap. Nah, itu yang keliru, betul-betul keliru di situ. Tanpa kemudian memperhatikan apakah sholatnya tertib atau tidak. Nah, sebelum kita menilai orang lain, ini takwa nggak ya? Ini soleh nggak ya suami ya? Nah, maka cek dulu di diri kita. Barangkali kita masih membuka aurat. Kita masalah aurat saja kita belum paham ya. Nah, bagaimana kita mau memilih suami yang terbaik nih? Kita belum paham tentang Islam. Larangan-larangan apa yang tidak boleh kita lakukan, perintah apa yang harus kita kerjakan. Cek dulu sholat kita ya. Ini masalah rumah tangga itu masalah yang luar biasa, ibadah yang seumur hidup, ya ibadah yang panjang luar biasa. Tapi kita sendiri, diri sendiri dulu belum diberesin nih. Kita sholat masih bolong-bolong, ya terus kemudian baca Quran jarang-jarang, aurat saja belum ditutup. Kalau misalnya sudah tertutup pun foto profilnya masih mengumbar aurat. Nah maka ini ya mulai dari yang hal terkecil dulu, pahami Islam, baru kemudian setelah itu insya Allah nanti akan mudah membangun masalah rumah tangga. Begitu ya teman-teman. Kok nggak ada suaranya? Ada. Silakan cek sinyal. Suami malas kerja, ya. Suami malas kerja, gimana ya? Kerjain aja. Masya Allah, banyak sekali ya masalah hidup teman-teman. Ya kita semua masing-masing punya masalah. Nggak ada suaranya. Ada Kak Mami. Bunda Ella ini ngakak kenapa? Kak Bunda Ella. Ya Allah, ya Robbi. Lama-lama ini beban teman-teman masuk ke diri saya semua nih. Saya juga punya masalah, teman-teman curhat punya masalah. Ternyata masalah kita seabrek-abrek. Yang punya masalah siapa? Yuk di sini merapat ke Jogja. Kita nangis bareng yuk. Kita nangis bareng. Iya betul-betul. Kita bisa ya bareng-bareng istighfar kepada Allah itu ya. Merenung kepada Allah, terus kemudian doa, minta tolong kepada Allah. Nah, pagi ini kita coba yuk minta tolong kepada Allah. Suamiku jutek, kepikiran ganti suami. Ganti suami boleh. Ya boleh ganti suami ya, boleh. Kalau tadi ya, segala macam kemaksiatan sudah ngumpul jadi satu, udahlah ganti suami aja lah. Daripada jadi beban hidup gitu kan. Udah maksiat, terus kemudian suka judi online, nggak ngasih nafkah, KDRT, selingkuh, nggak kerja, malas-malesan, nggak sholat. Udah apa yang bisa diharapin dari makhluk kayak gini nih? Ini makhluk aneh, makhluk langka begitu ya. Yang sebaiknya segera dipunahkan lah dari muka bumi seperti ini. Ini aneh banget ya. Kalau masih mau bertahan dengan makhluk kayak gini tuh bener-bener aneh, betul. Kecuali kalau ada satu kelebihan, masih suka sholat, mendingan teman-teman. Mendingan. Ini oke lah, boleh dipertahankan. Ya, boleh dipertahankan kalau masih ada beberapa kelebihan. Misalkan kasar, tapi masih ngasih nafkah dan sholat. Itu mendingan. Nggak ngasih nafkah, tapi sholat hatinya lembut. Itu bagus. Ya, walaupun misalkan dia hanya cuma bisa modal ngegombal aja. Walaupun misalkan nggak punya duit, nggak apa-apa. Mendingan bertahan dulu. Gitu ya. Tapi kalau sudah kemaksiatan ngumpul jadi satu, apalagi levelnya sudah nggak sholat, sudahlah pasti yang mau dipertahankan. Ujian kehidupan, betul Kak Sri. Anxiety Kak Ade insya Allah ya, bisa kita coba bantu dengan terapi Al-Quran. Suami aku nggak bisa bela aku, meski keluarga dia salah, dia bela terus. Aku bingung, bukan ngadu ke dia. Nah coba ya, Kak Ria, yuk ngadu ke admin yuk. Saya sematkan ya grupnya. Nah ini solusi teman-teman, bagi teman-teman yang punya masalah kehidupan, yuk kita terapi dengan terapi langit. Terapi langit ini solusi kehidupan. Silakan saya sematkan formnya, silakan teman-teman isi ya. Yang belum masuk ke dalam grup, yuk ikut terapi. Jangan hanya sekedar ikut terapi live ini, tapi ada terapi di grup yang lebih intensif setiap hari, setiap malam, setiap pagi, siang, sore. Ya, saya sematkan pinnya hanya 30 detik ya teman-teman. 3, 2, 1, 0. Yuk langsung diisi. Yang belum masuk ke dalam grup, silakan diisi formnya.
Yang punya masalah kehidupan, silakan diisi formnya. Ini hanya 20 detik lagi, silakan diklik, isi nama teman-teman dan nomor handphone teman-teman, silakan diisi. Ya. Termasuk yang sedang sakit, ya, darah tinggi, sudah 6 tahun, terus kemudian sakit kronis, punya masalah macam-macam, ya, masalah rumah tangga, sakit kronis, silakan. Sudah daftar, ya, nunggu dihubungi. Nanti nunggu dihubungi. Insya Allah mudah-mudahan siang ini bisa dihubungi semua, ya. Ya, Kak Sindus, Kak Sriani 40 tahun berumah tangga, Kak Ali waalaikumsalam. Terus kemudian Kak Muhammad Faizar. Maksudnya apa nih? Apa pajang foto harap? Kak Miar sedang berjuang untuk mendapatkan keturunan. Saya punya komunitas namanya komunitas garis 2 dengan doa. Ya, silakan nanti teman-teman sudah ngisi lama tapi nggak dihubung-hubungi. Kapan ngisi lamanya? Kapan ngisi lamanya? Segera DM saja ya. Kalau sudah ngisi lama tapi belum dihubungi, kontak ini ya teman-teman. Kontak ini silakan. Ini teman-teman bisa konsultasi berbagai macam masalah kehidupan. Ya, termasuk kami menyediakan, ini sebelum kita terapi ruqyah ya, 3 menit lagi. Bagi teman-teman yang punya keluhan dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang masalah rebuh rontok, sampai kemudian masalah kaki, pegel-pegel linu, sampai kemudian penyakit kronis, diabetes, asam urat, kolesterol, kanker, ya, kemudian sakit ginjal, darah tinggi, darah rendah, darah kental, darah keruh, darah penuh dengan kegelapan dan seterusnya. Nah, silakan teman-teman bisa kontak ini ya. Silakan di-save. Siap ya, di screenshot nomornya 321, hanya 5 detik, silakan di screenshot. Nomor konsultasi ini dengan admin. 5 4 3 2 1 0. Sudah dari screenshot. Nah, silakan teman-teman boleh konsultasi seputar penyakit dan nanti kita siapkan herbal. Ada 300-an herbal yang bisa teman-teman nanti pertimbangkan untuk dikonsumsi. Herbalnya nggak kaleng-kaleng ya. Ini formula luar biasa ya. Hasil kerjasama saya dengan seorang doktor S3 alumni Medical University dari China. Jadi kualitas herbalnya nggak kaleng-kaleng dan harganya harga kaki 5. Herbal kualitas bintang 5 tetapi harga kaki 5. Insya Allah ya, niat kami nolong dan sebagian keuntungan penjualan herbal itu nanti akan kita salurkan untuk sebagian ya, untuk pembangunan pondok pesantren yang kami kelola, untuk sebagai operasional pondok pesantren Terapi Langit. Jadi kami mengelola pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Terapi Langit Penghafal Al-Quran. Yang di situ santrinya gratis ya teman-teman. Ngaji gratis, menghafalkan Quran gratis, nginep di situ ya. Kemudian kita bayar ustadznya. Itu dari mana? Dari penjualan herbal ya, dari penjualan madu ruqyah semacam ini untuk keluhan asam lambung gitu ya. Nah, itu teman-teman nanti yang minat ikut jualan juga boleh ya. Oke, kita ulangi ya. Siap? 3 2 1. Silakan. Cuma 5 detik. 5 4 3. Silakan di screenshot atau mau dicatat boleh. 5 4 3 2 1. Kenapa harus begini? Ya ini ngakali saja ya. Ini ngakali TikTok karena kalau langsung tampilkan nomor itu pelanggaran. Pelanggaran berat ya. Akun saya bisa kena pelanggaran itu. Yang minat jualan silakan DM. Cara DM gimana? Pokoknya kirim pesan ke akun ya. Klik profil saya, terus kemudian di situ kirim pesan. Begitu. Oke, coba saya sudah ke save semua nomornya. Hidup sudah berjalan 32 tahun, mungkin harus ditambah lagi sabarnya. Betul sekali Bu Wati ya. Mungkin kurang dekat ke mic. Enggak, ini sudah jelas kok. Semuanya juga sudah jelas suaranya ya kan? Semuanya juga sudah jelas suaranya ya kan? Syaraf kejepit. Saya ada herbalnya ya, Ibu Hajah Leti. Saya ada herbalnya untuk syaraf kejepit. Waalaikumsalam, Kak Tati. Semoga dapat keberkahan. Dari Singapura, Alhamdulillah, Kak Abdurrahman Isa. Mohon doanya untuk anak saya yang sedang mencari kerja. Oke teman-teman, karena sudah jam 7. Sudah jam 7 ya? Oke, kita langsung ya. Minat jualan skirkannya. Siap Kak Yuli, boleh japri ya. Boleh japri. Silakan teman-teman. Obat untuk cepat punya keturunan. Insya Allah ada. Ya, ada yang bagus sekali. Silakan bisa
Japri ke nomor tadi ya. Japri ke nomor tadi. Kita lanjut terapi ruqyah dulu ya. Untuk pertanyaan yang belum dijawab, silakan nanti habis ini ditanyakan lagi. Alhamdulillah syaraf kejepit sembuh setelah 4 kali ruqyah. Ini Masya Allah sekali nih. Ini dari Kaidah nih. Ya. Ini luar biasa, ada testimoni bagus ya. Silakan teman-teman nanti bisa rutin ya, mengikuti terapi ini biar teman-teman mendapatkan manfaat. Gitu ya. Biar teman-teman mendapatkan manfaatnya, silakan ikut rutin terapi ruqyah. Oke, siap mulai. Siap Bunda Ella ya. Siap laksanakan. Sudah siap semua ya? Oke, nomornya sekali lagi, siap. 1, 2, 3. Nih. 1, 2, 3, 4, 5. Screenshot. Cekrek. Baik, silahkan taruh airnya di depan kita. Di depan teman-teman, ya. Silahkan ditaruh airnya, terus kemudian keraskan. Jangan ini apa nih? Oh ya. Jadi silakan teman-teman taruh airnya, keraskan volume handphonenya, kemudian buka jendela dan pintu ya. Silakan buka jendela dan pintu. Buka jendela dan pintu. Sudah? Jangan ditutup. Kita akan meruqyah rumah, meruqyah air, dan meruqyah diri kita. Yuk kita mulai. Mohon maaf yang belum terjawab, pertanyaannya habis ini boleh ditanyakan lagi, atau nanti bisa DM ya. Kita mulai. Baik teman-teman, tirukan doa yang saya ucapkan, ya cukup keras terdengar di telinga kita. Silakan banyak istighfar dulu ya, perbanyak istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rasakan teman-teman ya, bukan hanya sekedar di lisan kita, tapi masuk ke dalam hati kita. Ucapan istighfarnya jangan hanya sekedar di lisan. Resapi betul, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mohon ampunlah teman-teman terhadap perbuatan dosa yang selama ini mungkin kita kerjakan. Dosa pandangan mata, dosa hati kita sering berpikir negatif terhadap orang-orang di sekitar kita, sering suudzon dengan pasangan, dengan orang tua kita. Kita sering berpikir negatif, kita sering pesimis terhadap kehidupan ini. Ayo renungan teman-teman ya. Renungan dulu sebelum kita berdoa kepada Allah. Segala macam perbuatan dosa, kita mungkin sering mendengar sesuatu yang buruk. Kita input diri kita dengan hal-hal yang memancing murkanya Allah. Perhatikan lisan kita teman-teman selama ini. Lisan kita begitu mudah mengucapkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif. Kita dengan mudah marah-marah, membentak anak kita, melawan suami, kemudian melawan orang tua. Maka teman-teman, di pagi yang penuh berkah ini kita mohon ampun kepada Allah ya. Astaghfirullahaladzim. Tirukan ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Salam, Ya Karim, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Latif, Ya Latif. Ya Allah, pada kesempatan hari Jumat pagi ini ya Allah, kami mengharapkan keberkahan dari-Mu. Kami mengharapkan ridho-Mu ya Allah. Kami mengharapkan pertolongan-Mu. Ya Allah, Engkaulah Maha Pengasih tanpa pilih kasih. Kasihani kami ya Allah.
Jangan biarkan kami larut dalam masalah yang kami sudah tidak sanggup ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah diri kami kuat di dalam menghadapi masalah hidup yang terjadi atas izin-Mu ini, ya Allah, yang terjadi atas kehendak-Mu. Ya Allah, kuatkan kami, kuatkan hati kami, kuatkan diri kami agar istiqomah di dalam beribadah, hanya menyembah-Mu, ya Allah, hanya mengharap pertolongan-Mu. Ya Allah, pagi ini kami mengikrarkan diri, mewakili diri saya dan keluarga saya atau keluarga besar saya. Jika ada gangguan gaib yang hanya Engkau yang tahu, ya Allah, sedangkan kami tidak mengetahui, maka singkirkan gangguan tersebut. Jika ada gangguan berupa penyakit ain, gangguan sihir penutup rizki, gangguan sihir pemisah, gangguan sihir tafrik, sihir penghancur rumah tangga, sihir yang membuat kami malas beribadah, gangguan jin khodam, gangguan jin nasab, gangguan jin qarin, gangguan jin khanzab yang mengganggu sholat kami, membuat kami malas ibadah, ya Allah. Ya Allah, hancurkan gangguan tersebut, ya Allah, melalui ayat-ayat-Mu, ya Allah, yang akan kami baca. Ya Allah, jika gangguan tersebut ada di dalam rumah kami, keluarkan, ya Allah. Jika gangguan tersebut ada di lantai rumah kami, ada di dinding rumah kami, dan ada di atap rumah kami, keluarkan, ya Rob. Keluarkan, ya Allah, dan hancurkan gangguan tersebut. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, untuk mengeluarkan gangguan jin jika ada di dalam tubuh kami. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silahkan kamu keluar. Jika kamu ada di dalam tubuhku, jika kamu ada di dalam rumahku, silahkan kamu menjauh. Silahkan kamu pergi sejauh-jauhnya. Ya Allah, jika gangguan ini belum beranjak pergi juga, jadikan setiap makanan dan minuman yang kukonsumsi menjadi racun yang teramat panas, yang membakar dan menghancurkan gangguan jin yang ada di dalam tubuhku atau yang ada di dalam rumah ini. Keluar, wahai musuh Allah. Ukhruj ya aduwallah. Ukhruj ya aduwallah. Tiupkan ke telapak tangan. Kemudian tiupkan ke air yang kita siapkan. Kalau tertutup nggak apa-apa ya. Kemudian tiupkan ke depan. Ya. Terus kemudian mari kita baca bersama-sama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan ke telapak tangan, tiupkan ke air, kemudian tiupkan ke sebelah kanan. Kemudian Al-Ikhlas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan, tiupkan ke air, kemudian tiupkan ke depan. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan telapak tangan, tiupkan ke air, dan tiupkan ke sebelah kiri kita. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke telapak tangan, kemudian tiupkan ke air, dan tiupkan ke bawah ya. Kalau bisa kena lantai. Kemudian silakan diusap-usap ya. Diusap, digosok yang agak keras teman-teman. Kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke air, tiupkan ke depan, kemudian tiupkan ke badan kita. Ya, kemudian tarik ke atas teman-teman. Tarik ke atas sampai di tenggorokan, ucapkan bismillah, Allahu akbar, keluar musuh Allah ya. Kemudian dibatuk-batukan. Kemudian kita ulangi ya, sekali lagi ya. Kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Terus kemudian kita usap ke seluruh badan. Yang muntah nggak apa, langsung lanjutkan ya, ditepuk-tepuk aja. Ini bagi yang belum bereaksi, kita ulangi. Kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke tangan. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan telapak tangan, kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan telapak tangan, kemudian usap ke seluruh badan ya, dari mulai kepala, kemudian pundak ya, diusapkan ke kedua tangan, silakan kanan kiri, kemudian ke badan, kemudian ke kaki. Kemudian ulang, diusap ya, bismillah, Allahu akbar, ucapkan, keluar musuh Allah, tiupkan. Tarik ke atas ya, tarik ke atas, terus kemudian sampai di tenggorokan, ucapkan bismillah, Allahu akbar. Lalu batuk-batukan ya. Silakan teman-teman. Dengarkan ucapan saya, fokus
lihat telapak tangan ya. Fokus lihat telapak tangan saya. Wahai jin terkutuk, wahai jin terlaknat, yang kamu masih bertahan di dalam tubuh saudaraku yang sedang menonton tayangan ini, ya, kamu silakan pergi, bukan tempatmu ada di situ. Perhatikan ucapan saya, kamu silakan pergi, bukan tempatmu ada di situ. Yang ada di rumah-rumah saudaraku yang sedang menonton tayangan ini, silakan kamu keluar. Keluar. Fakhruj minha fa innaka rajim. Ukhruj ya aduallah. Ukhruj ya aduallah. Keluarlah kamu dari rumah saudaraku. Menjauhlah kamu dari atap-atap rumah saudaraku. Keluarlah kamu dari dinding rumah saudaraku yang sedang menonton tayangan ini. Keluarlah kamu dari badan saudaraku. Al'anuka bila'natillah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ajak saudara-saudaraku untuk ngantuk, untuk tidur. Keluar kamu. Keluar kamu. Kamu berusaha membuat saudaraku ngantuk ya. Silakan kamu keluar. Ya, tipu dayamu tidak akan berhasil. Ya Allah, jadikan ayat-ayat ini ayat yang membakar jin-jin yang membandel ya Allah. Jin kafir munafik yang mengajak kepada kemaksiatan ya Allah. Yang ada di dalam tubuh saudaraku yang saat ini ya sedang diganggu oleh jin ya Allah. Hancurkan ya Allah. Hancurkan ya Allah. Wahai jin terlaknat, kamu nggak usah menghalangi saudaraku supaya tidak mendengar ayat-ayat ini. Ya Allah, bukalah ya pendengaran saudaraku ya Allah. Bukalah pendengaran saudaraku ya Allah sehingga bisa jelas mendengarkan ayat-ayat ruqyah ini ya Allah. Ya Allah, bukalah pendengaran saudara-saudaraku ya, jangan sampai terhalang oleh jin-jin yang ada di dalam tubuhnya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Ya Allah, jadikan jin-jin yang sekarang mengacaukan sinyal, mengacaukan suara handphone saudara-saudara kami, ya Allah, hancurkan ya Allah. Wahai jin terkutuk, kamu nggak usah mengacaukan sinyal handphone saudara-saudari kami. Kamu tidak perlu menutup pendengaran saudara kami. Silakan kamu keluar. Kamu tidak perlu membuat saudara kami ngantuk. Kami tahu tipu daya kamu. Silakan kamu keluar. Jangan kau buat saudara kami yang mendengarkan ayat-ayat ini mengantuk sehingga tidak mendengarkan ayat-ayat yang kami baca. Ya Allah, jadikanlah jin-jin yang sekarang sedang mengganggu saudara kami, Allah, melalui ayat-ayat-Mu, hancurkan ya Allah. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ
وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Tiupkan bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian letakkan di tengguk sini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tempelkan di sini ya, di leher belakang, di tengguk. Terus kemudian cabut ya, teman-teman, keluarkan. Yang merinding, bismillah, bismillah, bismillah. Tiupkan dengan keras. Kemudian tempelkan di dada, usap ya. Bismillah, Allahu Akbar. Tarik, teman-teman. Kayak ada rambutnya, ya, dikeluarkan. Batuk-batukan. Keluar musuh Allah. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. Wahai jin yang bersembunyi di pembuluh darah saudara kami, yang bersembunyi di atap rumah saudara kami, yang bersembunyi di lantai dan dinding rumah-rumah saudara kami, yang saat ini bersembunyi di tenggorokan, di liver, di jantung, di ginjal, di kepala, silakan kamu keluar. Silakan kamu keluar. Kamu tidak akan pernah bisa bertahan dengan panasnya ayat-ayat Allah. Kamu tidak akan kuat menahan panasnya ayat-ayat Allah yang akan menghancurkanmu. Kamu jangan bersembunyi di balik organ tubuh saudara-saudara kami. Silakan kamu keluar. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Jin terlaknat, jin terkutuk, ukhruj ya aduallah, keluarlah musuh-musuh Allah dari jantung saudara kami, dari perut saudara kami, dari pembuluh darah saudara kami. Keluar kamu. Kamu jangan bersembunyi di dada, di liver, di kepala saudara kami. Silakan kamu keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sambil ditepuk-tepuk ya bagian yang sakit, teman-teman. Keluar kalian dari paru-paru saudara kami, dari ginjal saudara kami, dari semua organ tubuh saudara kami. Silakan keluar. Keluar dari rumah-rumah saudara kami. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati zikra, inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. La yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib. ظهورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب
A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. La haula wala quwata illa billahil 'aliyil 'azim. Ya Aziz, ya Aziz, ya Fattah, ya Fattah, ya Matin, ya Matin, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Hayyu, ya Qayyum. La haula wala quwata illa billahil 'aliyil 'azim. Silakan teman-teman, airnya buat mengusap muka. Ya, usap muka terus kemudian kedua tangan, kemudian dada ya, diusap dengan airnya tadi, terus kemudian diminum. Ya, diminum. Diusap airnya. Silakan teman-teman, diminum ya. Oke. Ada yang masih muntah-muntah di sini? Yang baru gabung, nanti malam simak lagi ya. Kita live rutin. Kita live rutin pagi, malam, pagi, malam. Pagi jam 6, malam jam 20. Tadinya nggak bisa lihat tulisan HP. Bisa ngetik tanpa kacamata, alhamdulillah. Ya, live setiap hari. Ya, pagi jam 6, malam jam 8. Masih muntah, ya karena masih ada akar masalahnya. Yang masih muntah coba dicek, masih ada foto-foto nggak di rumah. Yang belum ada reaksi, bisa jadi ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan yang belum reaksi, memang nggak ada gangguan atau kurang rutin. Yang mau muntah tapi nggak keluar, ditepuk-tepuk perutnya. Ya, ucapkan Bismillah Allahu Akbar, tiup, tempelkan, ya, diusap dengan keras, tarik, ya, tarik ke atas, terus kemudian ucapkan Bismillah Allahu Akbar. Leher berat, badan semakin ringan, alhamdulillah. Yang belum ada reaksi, inbox saya dah lama belum di-reply. Coba dijabrik lagi. Muntah tapi nggak keluar. Muntah tapi nggak keluar ini gimana nih? Masih ada gambar stiker kartun. Coba ya teman-teman dicek, barangkali ada. Gini loh, kalau reaksi terus bisa jadi ada jimat di dalam rumah. Ya, bisa jadi ada jimat dalam rumah. Atau bisa jadi, coba cek suaminya, barangkali nyimpan sesuatu teman-teman. Ya, bisa jadi suaminya nyimpan sesuatu atau orang tuanya nyimpan apa, batu, keris, kan kita nggak tahu ya. Begitu. Belum ada reaksi sampai ketiga, ada reaksi nangis terus. Iya. Ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa menjadi perantara kesembuhan teman-teman. Alhamdulillah yang segar ya. Muka gatel, iya. Biasanya muka sama badan tuh gatel-gatel. Sama merinding, sama pegel-pegel, itu semuanya reaksi. Harus dibuang ya. Jangan nyimpen jimat teman-teman. Jangan nyimpen jimat. Ya, jimat ini benar-benar bisa mengundang bahaya. Ya. Kartun Thomas. Kalau Thomas kan kayaknya dari apa ya? Kereta ya. Kalau kereta ini mudah-mudahan nggak apa-apa ya, kereta Thomas. Tabungan keburukan
Iya betul, tabungan keburukan itu untuk perenungan ya, untuk merenung biar kita, kalau yang punya bukunya, ini teman-teman yang ingin praktek ya. Jadi kita sudah menuliskan buku, ini buku untuk terapi nih. Bagi yang, oh iya ada matanya ya kalau Thomas ya. Saya walau alam ya, kalau kartun-kartun seperti itu belum pernah menemui kasusnya. Kalau yang kasus saya temui itu lukisan secara nyata. Jadi lukisan secara nyata, lukisan makhluk hidup. Nah ini memang bisa jadi sarang ya. Tapi kalau kartun-kartun saya kurang paham. Coba nanti saya kaji lagi ya. Jadi teman-teman, ini saya sudah menulis sebuah buku ya. Bagi teman-teman yang selalu reaksi itu, yang mungkin butuh terapi tuntasnya. Ini insya Allah tuntas nih. Bisa tuntas dengan perantara buku ini ya. Kalau boneka kalau tidak dimainkan itu sebaiknya dimasukkan. Ya, dimasukkan ke lemari. Kalau sedang tidak dimainkan gitu. Nah, kalau teman-teman yang berkali-kali itu, termasuk foto wali, syekh, habib, ulama dan seterusnya itu silakan ditutup lah ya. Silakan ditutup. Nah, ini menurut pengalaman saya nangani ribuan kasus ya. Itu foto-foto seperti itu tuh bisa tempat sarang jin, teman-teman. Karena memang betul ya, ketika gambarnya ditutup, itu keluhannya hilang semua. Coba teman-teman buktikan deh. Ya, dipercaya atau tidak, saya sudah banyak menangani kasus foto ini sebagai tempat untuk ini ya, sarang jin. Keburukan, contoh gimana? Dosa ya, dosa-dosa kita itu dicatat nanti. Nah, sebentar ya, saya jelaskan dulu. Foto termasuk foto orang tua, foto makhluk bernyawa, foto orang tua, foto hewan ya. Foto kucing, kemudian kelinci, dan seterusnya, kuda, itu banyak sekali biasanya di rumah-rumah. Burung termasuk ya. Ini bisa jadi penyebab loh. Makanya jangan heran, setiap kali ruqyah, itu muntah-muntah, reaksi terus, pusing. Itu bisa jadi karena ada foto makhluk bernyawa. Ya apalagi keluarga sendiri, tetap ya. Masjid nggak apa-apa, bagus. Jimat dibakar dulu. Kalau ada jimat dibakar dulu. Foto, ya kalau foto masukin album nggak apa-apa. Kalau misalkan sayang, foto nggak harus dibakar teman-teman. Foto masukin ke album, ya ditata saja di album. Kalau kangen kan tinggal dibuka. Nggak usah dipajang di dinding gitu ya. Nggak usah dipajang di dinding, ini bahaya. Begitu. Semua foto yang ada makhluk bernyawa. Kita bukan bicara hukum halal haram foto, tidak. Kalau saya melihat foto itu boleh saja, tetapi ya, yang bahaya adalah ketika foto itu dipajang. Begitu ya. Betul. Rumah saya, kalau teman-teman main ke rumah saya bersih, nggak ada foto di dinding. Dan itu justru malah adem loh, teman-teman. Banyak yang membuktikan. Binatang yang dibuat dari benang rajut. Gambar ya, gambar atau bentuk patung. Kalau dari benang rajut, walau alam ya. Coba nanti kalau pokoknya pas nggak dimainkan, itu silakan nanti teman-teman masukkan ke dalam ini lemari atau box. Pelihara ikan boleh, kalau makhluk hidup beneran boleh ya. Kalau makhluk hidup beneran boleh, teman-teman boleh melihara kucing, boleh melihara ayam, pelihara ikan dalam rumah boleh. Yang dilarang adalah foto, gambar anime, gimana ya gambar anime ya. Anime Jepang itu ya. Ya mukanya ditutup lah ya. Ini khawatirkan jadi tempat sarang jin. Mekah Madinah boleh, pokoknya benda mati boleh ya, benda mati boleh. Bunga boleh, kalau patung maneken tanpa wajah nggak apa-apa. Lukisan besar bisa direnovasi jadi pemandangan, betul ya. Foto orang di kalender, nah ini termasuk ditutup saja, minimal mukanya ditutup. Oh, menggambar anime, nah ini hukum menggambar ada perbedaan pendapat ya teman-teman ya. Kalau sifatnya untuk pembelajaran, itu ada yang membolehkan, untuk pendidikan ada yang membolehkan. Tapi banyak yang kemudian ulama mengharamkan hukum menggambar nih. Beda ya antara hukum menggambar dengan hukum memajang gambar. Nah ini berbeda. Kalau anime itu ya sebaiknya dialihkan ya. Coba menggambar yang kira-kira misalkan yang tidak bernyawa begitu. Ada tetangga kos suka bawa laki-laki, bisa pengaruh. Sebetulnya tidak sih, sebenarnya tidak pengaruh. Karena dosa itu ditanggung masing-masing. Cuma barangkali khawatirnya adalah jin yang
yang di sebelah kita, tetangga kita yang suka bawa laki-laki nggak jelas itu bisa jadi mampir ke rumah kita. Itu aja sih. Foto Mekah kalau ada orang-orang tawaf, kelihatan nggak mukanya? Intinya di muka ya. Begitu. Kalau tombak tergantung. Coba dicek ya. Yang nyimpen tombak, keris, macam-macam, cek ke orang tuanya. Kira-kira dulu pusaka itu diruat nggak? Diperlakukan secara khusus nggak? Karena ada ya, kalau di Jawa itu ruatan istilahnya. Jadi untuk merawat misalkan keris, kemudian pisau, macam-macam ya, tombak dan seterusnya, itu kadang ada perlakuan khusus, ritual khusus. Nah, ritual khusus ini nih yang kemudian bisa menjadikan jadi sarang jin gitu. Nah, teman-teman yang ingin terapi secara tuntas ya, teman-teman bisa mandiri, ini bisa miliki bukunya. Ini ada buku Terapi Langit, insya Allah untuk mengatasi berbagai macam masalah kehidupan teman-teman. Ya, jawabannya ada di sini. Saya banyak sekali mendapatkan keajaiban, dan keajaiban itu pengalaman saya mendapatkan banyak keajaiban rezeki yang tidak terduga ya, selesainya masalah kehidupan itu di buku ini. Ya, saya tuangkan di buku ini. Silakan teman-teman nanti bisa miliki ya, bisa kontak admin. Dapat 4 buku teman-teman. Ya, dapat 4 buku, ada 1 buku panduannya, terus kemudian ada 1 buku praktek, terus kemudian ada buku saku ayat ruqyah, dan kemudian ada ini zikir pagi sore. Begitu. Harganya normalnya 250, tapi kita karena launching belum lama di 167 teman-teman. Ya, 167 itu dapat 4 ya. Dan nanti teman-teman masuk ke dalam grup khusus. Dan kita mungkin akan masuk ke live streaming khusus teman-teman. Ya, live-nya live khusus begitu ya. Nanti bisa japri ke admin. Atau teman-teman ketika punya masalah apapun nih, yang pokoknya mau konsultasi apapun ya. Terus kemudian punya keluhan dari kepala sampai kaki, entah sakitnya apa. Ya, kolesterol, asam urat, atau mungkin kista, kanker, miom, kemudian darah tinggi, kemudian sakit jantung, ginjal, macam-macam itu, silakan teman-teman bisa hubungi ini ya. Ini nomor, silakan di screenshot bagi yang belum nyimpan nomornya. Ya, silakan disimpan dulu. Kita menyediakan ada 300-an herbal teman-teman yang kualitasnya luar biasa. Ya, ini silakan. Insya Allah nanti teman-teman bisa kontak ini, begitu ya, untuk konsultasi. Kalau mandau ya, tergantung. Kalau tidak diperlakukan secara khusus tidak jadi masalah. Kalau yang sekedar hiasan ya, kalau tidak diperlakukan sebagai jimat, tidak diperlakukan secara khusus dengan ritual khusus, boleh-boleh saja. Silakan teman-teman memajang mandau, memajang samurai begitu ya, majang katakana, terus macam-macam ya, silakan. Siap ya, oke. Ya, sekedar hiasan nggak jadi masalah gitu. Kalender ada gambar orang, ya sebaiknya ditutup mukanya, minimal mukanya, atau dicoret-coret pakai spidol. Gitu ya. Dicoret-coret pakai spidol. Oke teman-teman, saya undur diri dulu ya karena sudah jam 7.40. Ini harusnya 7.30 saya pamit. Saya izin undur diri. Foto wisuda masukkan ke album. Foto wisuda masukkan ke album. Masukin ya, jangan dipajang. Oke, gitu dulu teman-teman. Yang mau konsultasi silakan bisa DM, bisa japri ya. Bisa DM, bisa japri. Untuk foto nanti saya buatkan konten saja, saya buatkan videonya ya. Biar teman-teman nanti bisa pelajari lebih lanjut kenapa tidak boleh memajang foto, karena bisa kemudian jadi tempat sarang jin, begitu ya. Praktek happiness terapi gimana? Ya, kita bahas di grup ya untuk masalah terapi. Betah di sini. Alhamdulillah yang merasa betah. Ya, saya kalau misalkan nggak ada agenda, senang-senang saja live terus gitu kan. Cuma saya harus bagi-bagi waktu. Saya juga harus bikin konten tentang anak. Banyak sekali yang butuh bantuan tentang anak berkebutuhan khusus. Saya juga nangani konsultasi di grup ya, nangani konsultasi yang via japri, banyak sekali. Jadi saya sudah atur agendanya, jadi
Mohon maaf sekali yang belum terjawab. Benar-benar bukan kesengajaan saya, bukan berarti saya nggak mau jawab. Karena memang keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga. Saya juga harus sarapan dulu gitu ya. Terus kemudian saya harus habis ini bikin konten macam-macam. Sampai ketemu nanti malam ya teman-teman ya. Sampai ketemu nanti malam. Jangan lupa sore nih, pesan terakhir. Sebelum kita akhiri live ini, nanti malam kita live lagi ya. Nanti malam kita live lagi. Nah, sore standby setelah asyar. Doa, fokus doa, banyakin doa sampai maghrib tuh. Kencengin doanya. Di list dulu teman-teman. Teman-teman nulis ya, pakai kertas nggak apa-apa. Pinginnya apa? Pingin keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Pingin bebas hutang. Terus kemudian pingin sakitnya sembuh. Pingin penghasilan banyak, terus pengen ke Mekah, umroh, dan seterusnya. Dicatat semuanya, pakai bahasa Indonesia saja. Poin-poinnya aja. Nah, terus kemudian kan banyak tuh, hari ini mulai nyatetin ya. Nah, sore itu tinggal fokus doa. Tinggal baca aja. Ya Allah, izinkan ke Mekah, ya Allah. Ya Allah, lunasi hutang kami. Ya Allah, jadikan anak-anak kami yang soleh-solehah. Jadikan penghafal Quran. Ya Allah, mudahkan ke surga. Banyak banget loh permintaan. Ya kan? Nah, nanti sore fokus ya berdoa. Cepat lupa padahal sering ikut terapi. Oke. Saya pamit dulu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk besok mungkin malamnya itu kita besok ya, Sabtu malam Ahad kita live-nya habis maghrib. Kita majukan karena malamnya saya ada agenda. Oke teman-teman ya. Saya akhiri dengan pantun ya. Boleh saya akhiri dengan pantun ya. Kerupuk diremas-remas jadi remuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.